Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, masih kajian kita tentang azan dan iqamat. Pada pertemuan yang lalu sampai pada pembahasan bahwa disunatkan azan itu untuk sholat fardu yang 5 waktu selain daripada kondisi-kondisi tertentu yang kita bahas sebelumnya, ketika terjadi kebakaran, ketika bertemu dengan manusia dan binatang yang buruk akhlaknya, ketika sedang berkecamuknya angin kencang dan seterusnya. Prinsip dasarnya dan dasar disyariatkannya azan adalah untuk sholat fardu yang 5 waktu. Nah, sholat fardu ini baik yang tunai di dalam waktu ataupun yang qadha. Ada orang datang ke masjid ataupun di rumah pada jam-jam sekarang untuk mengerjakan sholat asar, padahal sudah masuk waktu maghrib. Maka untuk salat yang tertunda itu pun disunatkan azan walau faitatan. Duna ghairiha, tidak disunatkan azan untuk salat selain dari salat fardu yang 5 waktu. Seperti salat-salat sunat tidak disunatkan azan sebagaimana yang dimaksud. Wa salatil janazah, demikian pula untuk salat jenazah tidak dikumandangkan azan. Wal manzurah, dan salat-salat yang dinazarkan. Walaupun salat jenazah dan salat nazar dua-duanya masuk kategori wajib, tapi tidak disunatkan azan. Nah, walau iqtasara ala ahadihima, andai kata harus memilih antara salah satu dari keduanya, apakah azan saja tidak qamat ataukah iqamat saja tidak dikumandangkan azan, apa yang lebih baik? Kenapa harus memilih tersebut lebih dahulu? Linahwi dhayyiqi waqtin, misalnya karena waktu sudah sempit. Makna sempit waktu di sini, kalau sekarang waktu maghrib itu berakhir dengan kumandang azan isya sekitar nanti jam 19.33, kita baru mau salat maghrib pada jam 7:20, sisa 13 menit lagi akan habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Kalau azan saja dengan salat selesai di dalam waktu, atau kalau qamat saja dengan salat selesai di dalam waktu. Tapi apabila dikumandangkan azan langsung dilanjutkan dengan qamat, kemudian ditunaikan salat, keluar salat dari waktunya, maka tentu pilihannya yang wajib salat fardu ditunaikan, salah satu dari 2 sunnat ini pun masih memungkinkan. Lalu apa yang harus kita pilih?
azan saja tanpa qomat, ataukah qomat saja tanpa azan? Praktek kita selama ini lebih sering qomat saja tanpa azan, padahal ketentuannya lebih baik azan saja tanpa qomat. Itu menjadi sebuah anomali di dalam praktek kita, dan kita tentu melakukannya itu karena pengajaran dari guru-guru, dan saya yakin bukan pengajaran dari guru-guru tetapi dari meniru praktek guru-guru kita. Guru-guru kita nggak mungkin mengajarkan yang salah, tetapi kita lebih cenderung meniru perbuatan daripada mendengar pengajaran. Oleh karena itulah dulu kita sebut-sebut, mengutip dari penjelasan Imam Ibnun Nuhas di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin, orang alim ataupun panutan, tokoh masyarakat, bahasa keren kami dicet keeng, public figure, itu tidak boleh berbuat sembarangan, karena perbuatan mereka menjadi teladan. Maka ketika seorang public figure berbicara, membuat sebuah status, itu akan heboh. Nah, kemarin itu ada Cutka Serina Munaf ribut gara-gara anjing mati seekor disingkil. Itu ributnya se-Indonesia. Itu yang anjing mati tiap hari di sate di Solo itu dia nggak ribut. Hanya karena seekor anjing mati entah proses apa, dia ribut. Ya, tapi kita paham bahwa ketika ada salah seorang kerabat meninggal, kerabat-kerabat yang lain ikut berduka cita. Ya, kita pahami saja itu kerabat anjing hitam itu sedang berduka cita. Jadi nggak perlu disikapi berlebih-lebihan. Kita tahulah kondisinya. Jadi seorang panutan, tokoh publik, ketika dia bersikap, bertindak dan berbuat, itu diikuti oleh orang lain. Jadi sekalipun perbuatan itu makruh untuk kategori orang awam, akan menjadi haram apabila dilakukan oleh orang yang menjadi panutan. Maka menjadi pionir itu berat, tanggung jawabnya itu besar, karena perbuatan orang lain yang mengikut dirinya itu akan dibebankan kepadanya. Qabil putra Nabi Adam hanya membunuh satu jiwa, saudaranya Habil. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Dari sebab kasus pembunuhan Qabil terhadap Habil, maka kami tetapkan hukuman untuk Bani Israel. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan kehidupan manusia seluruhnya. Makanya ada ibadat yang tidak dianggap sebagai ibadah dalam pandangan masyarakat awam karena tidak berbentuk salat, zakat, puasa dan haji, tetapi dia menyelamatkan kehidupan dan kita luput mempraktekannya. Maka di negeri kita yang bersyariat Islam ini, ambulan berteriak-teriak di belakang, nggak ada yang memberikan jalan, malah memanfaatkan ada ambulan di belakang, dia ngebut lagi di depan, sebeng-sebeng loh. Sangat berbeda dengan negara-negara Eropa yang non-muslim. Begitu terdengar suara sirine ambulan, mereka langsung geser ke samping memberikan ruang. Andai kata dalam tanda kutip kita geser berikan ruang, ambulan itu bisa berjalan lancar sampai ke rumah sakit tepat waktu, secara adat tentu ada satu nyawa yang terselamatkan dari kematian. Sekalipun hidup dan mati adalah ketentuan Allah, tapi ikhtiar kita yang tidak boleh dilupakan. Maka termasuklah di dalam maknanya kita yang membangun rumah lupa memberikan ruang untuk jalan agar kendaraan-kendaraan darurat tersebut bisa lewat dalam kondisi darurat. Bayangkan ada lorong-lorong sempit, di lorong tersebut terdapat rumah, ada orang sakit, kondisinya kritis, ketika akan dijemput oleh ambulan tertahan karena kendaraan tidak bisa lewat. Maka yakinlah orang yang punya peluang untuk memperluas jalan tersebut
hanya karena khawatir tanahnya menjadi berkurang, lalu dia tetap pertahankan untuk sempit, ikut bertanggung jawab atas kematian yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak memberikan ruang. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berdirilah kalian, maka berdirilah. Itu bahasa sederhananya. Kita sedang duduk berkumpul seperti ini, tiba-tiba datang seorang petugas ataupun warga menyatakan, bapak-bapak mohon berdiri sebentar, kita mau ada tamu sebentar lagi. Idza qila lakum unshuzu fanshuzu, bangkit. Nah, apa artinya? Nanti ada sebagian orang yang merasa egonya itu tinggi, kayak bedoh, kayak juga doh. Padahal kalau kita bangkit, tetap saat kita patuh atas instruksi orang lain, setinggi apapun derajat kita, itu tidak akan meruntuhkan martabat. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah, maka berlapanglah. Majalis itu boleh jadi di dalam masjid, boleh jadi di dalam balai, di dalam rumah, dalam kantor, termasuklah di pemukiman. Maka kita berlapang-lapang. Kita senang melihat di negeri orang jalan itu sangat luas-luas, lebih luas dari lapangan bola. Sedangkan di negeri kita juga lapangannya luas-luas, seluas lapangan tenis meja. Ya, hobi lapangan cuma lapangan tenis meja. Jadi ini menyedihkan bahwa para pemimpin kita tidak mempunyai orientasi untuk membangun jalan yang luas. Mereka hanya berpikir tentang tanah yang luas. Jadi harusnya jalan itu diperluas karena menghindari orang dari stres, dari kerumunan dan banyak maslahat yang lain. Nah, ini tentang aturan-aturan di dalam agama tentang mana yang harus didahulukan antara azan dan qomat. Sedangkan untuk salat sunat itu tidak dikumandangkan azan, tidak qomat, hanya diserukan dengan salah satu dari tiga pilihan. Pilihan yang pertama, as-salatu jami'ah. Apapun jenis salat sunat, termasuklah salat jenazah, termasuk salat tarawih, salat witir, salat tasbih, salat apapun yang dilakukan secara berjamaah selain dari salat fardu 5 waktu, itu diucapkan oleh imam as-salatu jami'ah. Tapi kenyataannya tidak dipraktekkan. Ketika salat tarawih kita lebih memilih ungkapan, salah pula saja cara menyebutnya, as-salatu tarawih. Padahal dari sisi gramatika bahasa, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Edi, beliau pakarnya, seharusnya itu dibacakan salat tarawih, karena secara Arab dia menjadi maf'ul dari fi'il yang mahzuf. Kalau dilahirkan bunyinya menjadi sallu salat tarawih. Ternyata bahkan setelah salah memilih ucapan, salah pula cara mengungkapkan as-salatu tarawih rahimakumullah. Ketika diterjemahkan, yang sebenar-benarnya salat hanyalah salat tarawih, yang lain bukan salat. Kenapa? Ketika mubtadanya ma'rifah dengan alif lam dan khabarnya juga ma'rifah dengan alif lam, kata para ulama, itu memberikan faedah ikhtisasul khabar lil mubtada, bahwa khabarnya itu hanya berlaku untuk mubtada saja. Yang sebenar-benarnya salat hanyalah salat tarawih, yang lain bukan salat. Dua kali kesalahan pertama karena bukan itu seruannya, yang kedua seruan yang disebut itu secara gramatika pun keliru. Jadi harusnya as-salatu jami'ah. Termasuk pada salat jenazah, seharusnya imam juga menyeru dengan kata as-salatu jami'ah, tapi ternyata sebahagian imam menyebutkan as-salatu janazah. Itu kalau diterjemahkan buruk sekali. Salat sudah meninggal dunia. Salat kaji jenazah, as-salatu janazah.
nyampe tajak baurang yang kenyan muka kahah kata gua. Kenapa? Ada aturan-aturan di dalam agama, apalagi yang berbahasa Arab, itu harus diucapkan dengan benar dan tepat. Salat witir sepatutnya juga demikian. As-salatu jami'ah. Nah, tapi ternyata yang diucapkan utiru. Padahal sepatutnya kalau harus menggunakan kata tersebut, yang benarnya autiru, salat witirlah kalian. Tapi ternyata dibaca utiru, kalian sudah diwitirkan. Nah, apa yang ini hanya tentang gramatika di dalam bahasa. Dan sayangnya kesalahan-kesalahan seperti ini tidak ada yang menegur, apalagi sampai pada derajat memperbaiki. Kenapa? Karena kita tidak teliti tentang ucapan. Dulu ada seorang tengku di sebuah pesantren besar di Aceh. Di dalam salat tarawih itu ada ungkapan wa maladina. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maladina wa maulana Muhammad. Salawatnya. Ketika Bilal mengucapkan kalimat ini, beliau sangat marah, tidak lanjut salat tarawih dulu, beliau kritik. Bagaimana kalian ini orang Islam, tetapi ketika memuji Nabi malah dengan kalimat-kalimat yang menistakan beliau. Bagaimana kalian menyatakan Nabi itu malazina? Beliau tidak paham arti kata malazina dengan manlazina. Beliau pikir malazina itu dari kata-kata manlazina, orang yang tidak berzina. Ma'iji dapu jawab kepada salawat salam kita kepada Nabi Muhammad, seorang yang tidak pernah berbuat zina. Itu bukan pujian. Padahal kalimatnya itu bukan manlazina, ucapannya itu adalah malazina. Dari ladza yaluzu, berlindung. Maladzun, tempat berlindung. Malazina artinya tempat berlindung kami. Jadi akhirnya kemarahan beliau itu pada sesuatu yang tidak patut pula. Paling-paling dikoreksi kalau memang salah ucap, dari manlazina dikoreksi menjadi malazina. Tapi jarang ada yang mengoreksi ucapan-ucapan tersebut. Pada doa-doa itu, inilah indahnya bahasa Arab. Ketika kita masuk ke dalam zuk perasaan berbahasa, itu mulai dari bahasa Arab sampai bahasa-bahasa yang lain akan terbawa-bawa. Kita akan kesal ketika mendengar orang berucap tidak sesuai dengan gramatika. Nyampai ada garu-garu hati, sakit hati, pakai unjuk menantai pegah. Itu dalam bahasa Arab ada ungkapan-ungkapan tersebut. Tidak terkecuali baru entah kemarin entah 2 hari yang lalu di sebuah masjid saya dengar kumandang azan pada wa asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata la itu dibaca pendek. Wa asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lam kalau dibaca panjang itu menjadi la nafi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ketika dibaca pendek itu menjadi taukid. La ilaha illallah. Sungguh benar-benar ada Tuhan selain Allah. Tapi tidak ada yang meluruskan. Inilah persoalan kita, menganggap remeh perkara-perkara yang kecil, padahal ucapan-ucapan itu menjadi penentu. Alah mekahaba sagaytengku. Pertanyaannya, bukankah orang non-muslim masuk Islam itu hanya dengan haba saja? Hanya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kita anggap remeh kesalahan pada la ilaha illallah. Maka termasuk orang yang pimpin zikir, samadiyah, tahlil, itu harus memperhatikan ucapan dari jemaah. Kenapa di dalam zikir itu perlu ada mursyid? Mursyid itu dari kata-kata rasyada, mursyid yang memberikan petunjuk. Yang salah dibaca diluruskan. Memimpin zikir itu harus menyimak. Kalau jemaah sudah salah berucap, itu segera dihentikan. Jangan berlanjut di dalam kesalahan. Mungkin saat dipimpin dari awal itu bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini pimpinannya.
Tapi seiring makin lama makin sering, temponya itu semakin tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih benar. Tapi kalau sudah sangat tinggi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin bagi yang membacanya karena terbawa zuk. Zuk itu dari bahasa Arab, perasaan. Dimasukkan ke dalam bahasa Aceh menjadi do. Kado, bukan? Artinya sudah menyatu dengan ungkapan, maka kesalahan karena ketidaksadaran zuk itu dimaafkan. Dalam kitab Irsyadus Sari ila Sahihil Bukhari, juga tulisan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya membaca sebuah hadis. Nabi bercerita, ada seorang pria melakukan perjalanan musafir melewati padang pasir menunggangi seekor unta. Di atas unta itu semua bekal hidupnya, makanannya, minumannya, pakaiannya. Karena padang pasir itu sangat jauh berhari-hari, setelah 1 hari lebih perjalanan, dia kelelahan. Tanpa sempat menambatkan unta ini, dia turun langsung tertidur di bawah bayang-bayang unta, agak sedikit teduh, nyandu metengut. Apa yang terjadi? Begitu dia terbangun, ternyata untanya sudah hilang, berikut dengan semua bekal di atasnya, makanan hanali, minuman hanali, pakaian hanali. Dia menimbang-nimbang, mundur ke belakang 1 hari lebih, berjalan ke depan berhari-hari. Nyata maju han selamata wapi celaka. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, daripada berjalan hanya mencari malaikat maut, biarlah saya lanjutkan tidur supaya malaikat maut yang mencari saya. Maka kelanjutkan tu ihlam. Tidur lagi. Begitu terbangun kedua kali, alangkah terkejutnya anak muda ini melihat unta dan semua bekalnya itu kembali dalam keadaan utuh. Saking sukacita hatinya atas harapan hidup yang kembali terlihat, terucaplah kalimat pujian yang berbunyi, Allahu anta abdi wa ana rabbuk. Dibalikkan, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Nah, lebih parah banyak lah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Itu sama seperti anak yang barangkali dalam tsunami dulu hanyut, lama enggak ketemu ayahnya, begitu ketemu bukan habib drone hanya lelen ya hanya mungkin kena tampar ayah ya 15 tahun kada kurang ajar kan. Tapi apa yang terjadi? Nabi lewati frasa ini, beliau berlanjut kepada penjelasan berikutnya, wallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi min hadzal rajuli bi rahilatihi. Allah lebih besar rasa sukacitanya atas taubatnya sang hamba ini daripada sukacita hamba ini atas kembalinya harapan hidup. Hadis ini berbicara tentang mempromosikan taubat kepada orang yang berbuat maksiat. Allah itu sangat senang menerima hamba yang bertaubat. Andai kata dikomparasi dengan sukacita manusia, rasanya orang yang menang lotre 10 miliar, 100 miliar masih kalah senang daripada orang yang hampir mati tiba-tiba jadi hidup. Naureng kadap mati, tiba-tiba selamat dari kematian. Itu sukacita yang paling besar. Tapi sukacita ini masih kalah dibandingkan senangnya Allah Ta'ala menyambut seorang hamba yang bertaubat. Jadi kesalahan yang sefatal itu saja dimaafkan oleh Allah karena zuk, terbawa perasaan, nyandung bahagia agak. Apalagi sekedar salah baris, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu karena zuk. Cuma yang jadi masalah, pemimpin zikir masih santai, la ilaha illallah, pengikut kayak grup-grup la ilaha illallah, la ilaha illallah, supi mentai gosa, penumpang kayak 7. Ini jadi masalah. Maka orang yang memimpin zikir bila sudah melihat dan mendengar potensi kekeliruan seperti ini, hentikan segera. Jangan menjadi wasilah untuk orang berbuat kesalahan karena ulah kita. Maka
Ini sebenarnya fungsi mursyid. Maka saat kita belajar untuk diijazahkan sebuah kalimat zikir, itu termasuk salah satu tugas orang yang memberikan ijazah ini, luruskan bacaannya. Bila berbentuk tulisan, luruskan tulisannya agar tidak salah ketika dibaca. Maka disunatkan azan itu tadi dalam bentuk yang demikian rupa. Maka orang-orang yang azan itu harus didengarkan kembali, karena nanti ada kesalahan pada qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nanti ada yang memulai sama seperti orang yang dalail, Ar-Rahmanu Jalla Jalaluhur Rahimu Jalla Jala. Saya waktu kecil dulu berpikir luhu itu bukan sambungan dari Jalla Jalaluh. Maka setiap kali menyebut Asmaul Husna dimulai dari luhu. Luhur Rahmanu Jalla Jalaluhur Rahimu Jalla Jala. Saya pikir mulainya dari luhu, padahal luhu itu ujung dari Jalla Jalaluh. Terbacalah kemudian Ar-Rahmanu Jalla Jalaluhur Rahimu Jalla Jalaluhu. Tapi banyak orang yang memulai dari luhu ini. Luhur Rahmanu Jalla Jalaluhur Rahimu Jalla Jala. Ini zikir-zikir yang keliru, dan itu tugas mursyid untuk meluruskan bacaan. Tapi sayangnya tidak diluruskan. Dan yang paling fatal itu sampai pada doa pun kita keliru. Saya sering mendapatkan kritikan, pertanyaan dari jemaah, biasanya ibu-ibu, kenapa orang yang memimpin doa itu doanya sama semua? Rumah baru nyan doa, lahian nyan doa, prehlinto baru nyan doa, udah habis mu pinyan doa. Allahumma ausil sawaba misla sawabi ma qara'nahu ila arwahi fulan bin fulin. Padahal anak lahir ila arwahi fulan bin fulin. Ini menunjukkan bahwa kita tidak membeda-bedakan doa itu antara satu tempat dengan tempat yang lain, disebabkan karena kurangnya pemahaman kita tentang terjemahan bahasa Arab. Nah, jadi nanti pada salat tarawih tetap bacaannya as-salatu jami'ah, ataupun kalau harus dengan format yang sama, salatat tarawih rahimakumullah. Pada saat witir, autiru, walaupun yang lebih baik as-salatu jami'ah. Pilihan yang kedua adalah as-salah, as-salah. Ketika sudah berdiri berbaris menuju salat, as-salah, as-salah. Pilihan yang ketiga, halummu ilas salah, ayo kita salat. Itu tiga pilihan untuk selain dari salat fardu yang 5 waktu. Wa yusannu adhanani li subahin wahidin. Wa yusannu adhanani li subahin. Disunnatkan 2 kali azan untuk salat subuh. Untuk salat subuh disunnatkan azan 2 kali. Wahidun qabla al-fajri, 1 kali azan sebelum terbit fajar. Wa akharu ba'dahu, dan yang satunya lagi setelah terbit fajar. Konon dulu di Masjid Raya Baitur Rahman itu azan subuh 2 kali. Jam 4 sekali sebelum terbit fajar, setelah terbit fajar pada waktu subuh sekali lagi. Sekarang hampir tidak didapati lagi ada masjid-masjid di Aceh yang azan subuh 2 kali, kecuali di komplek-komplek BUMN. Ada di Masjid Al-Muntaha, komplek PT PIM. Ada di Masjid Istiqomah, komplek PT Arun. Dulu juga pernah saya datang di komplek Pertamina Ranto Selamat, itu juga azannya 2 kali. Ada azan subuh, azan pertama, ada azan kedua. Saking tidak pernah saya mendengarkan azan 2 kali untuk subuh, ketika pertama kali diundang ceramah Ramadan di PT Arun, Masjid Istiqamah, sekitar tahun 2016 yang lalu, pertama kali saya datang, diberikan mes dekat masjid, tidur. Saya sudah nyalakan alarm itu jam 4. Tiba-tiba terbangun oleh suara azan. Makan malai dah tengku ceramah jaga waktu azan.
itu malam bulan Ramadan. Saking terkejutnya enggak lagi melihat jam, saya langsung pakai kain sarung ke kamar mandi, berwuduk, pakai baju, langsung berlari menuju masjid. Sampai di masjid lengang, mana orang mutikan nyan ke bawah nyopo kabar. Baru saya lihat jam, ternyata baru jam 3. Baru jam 3. Saya sembunyi-sembunyi untuk tidak terlihat oleh panitia masjid, baik muri bangai dan. Nah, bahkan ketika saya bersembunyi-sembunyi pun tetap terlihat oleh muazzinnya. Dia tanya, "Hom jak dengku." Pamuri orang bangai kan. Nah, masa-masa aja. Aduh minta, belum sempat saya jawab langsung dia sadar ada kesalahan. Minta maaf Pak Ustaz. Kami di sini azannya 2 kali. Azan pertama jam 3, nanti sekali lagi waktu masuk fajar. Maka merita bangai deh. Itu saking tidak pernah mendengar azan subuh 2 kali di Aceh kecuali di Masjid Istiqamah PT Arun. Nah, apa tujuan azan 2 kali? Yang pertama itu untuk membangunkan orang makan sahur, untuk membangunkan orang tahajud. Nah, itu azan subuh 2 kali. Nah, fa ini qatasara fal aula ba'dahu. Tapi apabila harus memilih sekali saja untuk kumandang azan subuh, maka lebih baik yang setelah terbit fajar saja. Nah, untuk azan yang satu lagi, yang pertama tadi sebelum terbit fajar, itu sudah boleh dikumandangkan setelah lewat tengah malam. Jam setengah 1, jam 12 lewat 15 sudah boleh kumandangkan azan subuh. Poh 12 lewat 15. Coba nanti jam 00 lewat 15 menit atau jam setengah 1 coba kumandangkan azan. Itu insya Allah banyak yang datang ke masjid. Kena akan lanso ke ilham inu haja azan. Jadi azan subuh 2 kali. Wa waktu li ghairi adzani subahin, dan waktu untuk selain azan subuh. Wa kama yusannul adzanani yusannu muadzinani. Maka sebagaimana azan disunatkan 2 kali, disunatkan pula ada 2 orang muazzin yang berbeda. Yang kumandangkan azan pertama dengan azan kedua itu orang yang berbeda. Yu'adzinu wahidun qabla al-fajri wa akharu ba'dahu. Yang satu orang kumandangkan sebelum fajar, yang satu orang lagi kumandangkan setelah fajar. Kenapa? Karena hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum. Kata Nabi kepada para sahabat, kalau kalian dengar kumandang azan Bilal, maka Bilal itu kumandangkan azan masih di waktu malam. Fakulu washrabu, silahkan makan dan minum, itu belum terbit fajar. Sampai kapan makan dan minum? Sehingga kalian mendengarkan kumandang azan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Itu 2 orang muazzin Nabi. Ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kata para ulama, sengaja Rasulullah tempatkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk kumandang azan subuh, karena Abdullah bin Ummi Maktum ini tunanetra. Beliau tidak bisa mengamati fajar, sehingga ada sahabat yang memberitahukan, "Kita mau ngoti tubuh kajuk bang." Sedangkan Bilal bebas karena beliau bisa melihat, melek matanya, diperintahkan oleh Nabi untuk kumandang azan yang pertama sebelum terbit fajar. Kata Nabi, kalau kalian dengar kumandang azan Bilal, maka azan Bilal itu masih malam, silahkan mau makan mau minum terserah, itu belum mulai puasa. Sampai kapan makan dan minum? Sehingga kalian dengarkan kumandang azan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Dan beliau ini seorang yang diistimewakan oleh Allah, termasuk salah seorang karena sebabnya Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad bermasam muka dan dia berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Itulah Abdullah bin Ummi Maktum. Saat itu Rasulullah sedang menjamu tokoh-tokoh Quraisy. Ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang tidak pernah diundang di MPU ini. Sedang dijamu. Nabi sedang mempromosikan Islam kepada mereka. Islam ini hebat, Islam ini gagah, raya panjang boleh dadam, lah kira-kira bahasanya. Nabi berharap pada saat itu sahabat yang datang itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf yang gagah-gagah kayak sedang dipromosikan kehebatan Islam, tiba-tiba yang datang itu sahabat yang kiri buta loh. Ketika sahabat ini ucapkan salam menegur Nabi, Nabi pura-pura nggak dengar.
Ini pakai nuhat aja 3 milati Nabi. Karena tidak ada respon dari Nabi, Abdullah bin Umi Maktum balik badan pulang. Langsung di saat itu turun malaikat Jibril menegur sikap Nabi sampai hari kiamat. Kita ulang-ulang ayat tersebut. Abasa wa tawalla, Muhammad telah bermasam muka, kesal karena yang datang Abdullah bin Umi Maktum. Wa tawalla, dan dia berpaling, enggak mendengarkan sapaan dari Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya seorang tunanetra, orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, apa yang engkau ketahui tentang orang itu? Boleh jadi ia datang untuk mensucikan diri. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ingin mendapatkan pengajaran. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda, adapun orang yang tidak ingin mendapatkan petunjuk, engkau sediakan waktu selapang-lapangnya. Orang yang ingin mendapatkan peringatan, fa anta anhu talaha, engkau abaikan begitu saja. Begitu mendapatkan teguran dari Allah melalui malaikat Jibril, segera Rasulullah tinggalkan abu-abu ini dan mengejar Abdullah bin Umi Maktum sambil menyapa, marhaban biman atabani Allahu fihi, selamat datang seorang yang karena dia saya dicaci oleh Allah. Nyuci gara-gara dong tenak wallah Rasulullah. Maka kata Abdullah bin Umi Maktum, saya merasa sangat terhormat dengan sapaan Nabi tersebut. Hanya kepada saya beliau berucap, marhaban biman atabani Allahu fihi. Sedikit kesalahan dari Nabi ditegur oleh Allah, dibaca oleh umat sampai hari kiamat nanti. Maka kita baca Al-Quran, Abasa wa tawalla, surat yang ketiga di dalam juz Amma. Ini Abdullah bin Umi Maktum. Wa adhanani lil jumu'ah, dan juga disunatkan 2 kali azan untuk salat Jumat. Kenapa? 2 kali azan untuk salat Jumat. Ahaduhuma, salah satu dari 2 kali azan ini, ba'da su'udil khatib al-mimbar, setelah khatib naik ke atas mimbar. Khatib naik ke atas mimbar, ucapkan salam kepada jemaah, duduk berkumandang azan. Itu azan yang pertama. Pertanyaannya, yang kedua kapan lagi? Ternyata yang kedua sebelumnya. Ini akan terbalik. Biasa yang kedua setelahnya, ini ternyata yang kedua sebelumnya. Wal akharu, dan yang satunya lagi, qablahu, sebelum khatib naik ke atas mimbar. Innama ahdatsahu Utsman, azan 2 kali hari Jumat untuk salat Jumat. Yang satu lagi yang sebelum khutbah itu adalah ahdatsahu Utsman. Itu bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap pelaku bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Maka Sayyidina Utsman masuk neraka. Itu betulnya. Maka inilah filosofi kawan-kawan kita yang merasa diri paling benar sedunia itu, yang mengaku diri sebagai kelompok salafi. Makanya sering dipelesetkan oleh kawan-kawan dari kata-kata salah fikir. Tidak semua yang diada-adakan itu sesat, tetapi rata-rata yang diada-adakan itu sesat. Maka nanti ada maslahat yang sesuai dengan jalur syariat, tidak bertentangan dengan nas-nas yang umum. Hanya saja azan yang kedua pada Jumat itu diada-adakan oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Lamma kasuran nasu, ketika populasi sudah semakin tinggi di Madinah. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik, orang datang ke Madinah, ada asimilasi dengan orang-orang luar. Fastihbabuhu, maka disunatkan azan Jumat 2 kali itu. Kenapa? Indal hajati, ketika ada kebutuhan, ada hajat. Apa contoh hajat? Ka'an tawaqqafa huduruhum alaihi, misalnya orang tidak datang ke masjid kecuali karena mendengarkan azan. Dasar azan itu dari Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman hanya 1 kali. Maka kalau ada yang bertanya, untuk hari Jumat mana lebih bagus, azan 2 kali ataukah azan sekali? Tetap azan sekali lebih baik daripada azan 2 kali. Kenapa? Karena itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan oleh Sayyidina Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tapi baru 2 kali itu lebih baik kapan?
apabila sudah sesuai kondisinya. Jamaah tidak datang ke masjid kecuali karena mendengarkan azan, itu baru lebih bagus azan 2 kali. Karena bila tetap dipertahankan sekali, terjadilah siklus berputar-putar pada tempat yang sama, daur dan tasalsul. Daurun, berputar-putar, mudah-mudahan apa maknanya? Kalau azan Jumat hanya 1 kali, azan Jumat yang 1 kali ini kapan dikumandangkan? Setelah khatib naik ke atas mimbar. Pertanyaannya, kapan khatib naik ke atas mimbar? Apabila jamaah sudah hadir 40 orang, sekurang-kurangnya 40 orang ahli Jumat sudah hadir. Ahli Jumat ini kapan hadirnya? Kalau mereka sudah mendengarkan azan. Nah, azan ini kapan dikumandangkan? Kalau khatib sudah naik. Khatib kapan naik? Kalau jamaah sudah datang. Jamaahnya kapan datang? Kalau azan sudah berkumandang. Maka mudah-mudahan jadi daripada lagi jen ulangit anda dapat kau, kalau begitu tambah azan yang pertama, karena mereka datang sebab mendengarkan azan. Nah, itu dasar filosofinya. Dan ternyata terbukti demikian. Apalagi pada waktu-waktu sekarang ini, azan Jumat pada jam 12 tidak sampai 30, jam 12 lewat 25-26 menit. Orang baru pulang kantor, baru pulang menjemput eselon 1 anak dan istrinya dari sekolah, tiba-tiba sudah masuk waktu Jumat. Ini menjadi masalah. Padahal dalam kondisi begini tidak perlu kita paksakan Jumat itu harus jam 12.25. Apakah Anda begat puasa aja? Siapa yang katakan berdosa salat Jumat jam 1? Tapi inilah karena latahnya kita, pokoknya asal sudah masuk waktu kumandangkan azan. Maka repotlah kita mengatur kehidupan ini dengan menyesuaikan jam-jam kantor. Maka inilah perlu kecerdasan di dalam menyikapi fenomena-fenomena di dalam agama. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini masih perlu lanjutan kajian terkait azan Jumat 2 kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nantinya. Malam ini sebenarnya bisa kita lanjutkan sedikit lagi, tapi saya sudah terlanjur tampil dengan pakaian kebesaran. Ini memang agak besar sedikit karena malam ini ada undangan ceramah maulid di apa namanya Luqngap. Jadi saya harus berangkat ke sana segera katanya, karena kalau terlambat sedikit mereka nggak bisa makan ya, karena menyahana truk tengku hanya buka hidang lom ya, jadi daripada meden gelanggop jadi saya harus minta izin kepada bapak-bapak sekalian untuk segera meninggalkan lokasi dan menuju ke lokasi berikutnya. Jadi demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.